saya akan memberikan tips kepada teman-teman cara mengubah brush ini yang kalau digambar hasilnya seperti ini. Ini dengan mouse atau touchpad ya teman-teman. Kalau pakai pen tab dia langsung ada pressure-nya, jadi tebal tipisnya garis itu langsung otomatis bisa hasilnya keluar begitu kita gores-gores di pen tab-nya kan. Tapi kalau ini kan saya pakai touchpad ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat kalau kita garis yaitu rata, semua sama, tebalnya sama, ujungnya nggak lancip dibandingkan ini gitu kan. Ini juga pakai touchpad kok, tapi nanti akan saya berikan tutorialnya. Nah, caranya itu yang pertama kita klik dulu tools yang mau kita ubah. Seperti ini, saya pilih G Pen ini aja teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman pilih toolsnya dan nggak bisa hasilnya seperti ini, mungkin memang toolsnya nggak bisa. Tapi kalau G Pen ini saya coba bisa, tekstur juga bisa deh kayaknya. Kemudian kita klik duplikat subtool. Kenapa diduplikat? Biar tool utamanya yang bawaan dari Clip Studio Paint-nya ini nggak berubah. Jadi kita obrak-abrik duplikatnya aja, yang aslinya nggak perlu dirusuhi gitu. Ini saya buat pen baru, pen ala touchpad aja deh, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman. Saya buat aja dokumen baru ya teman-teman. Nanti kita akan ubah dari tool yang awalnya kalau pakai touchpad atau mouse seperti ini, nanti bakal hasilnya itu seperti ini teman-teman. Ini kita tes lagi ya, ini sebelum diubah. Kemudian kita klik pengaturan, ini ya teman-teman, pengaturan. Nah, lalu di pengaturan ini kita klik correction. Ini kita matikan aja, adjust by speed-nya nggak perlu. Kemudian kita hidupkan ini tanda matanya. Kenapa dihidupkan tanda matanya? Supaya dia itu muncul di tool property seperti ini. Nah, ini post correction-nya. Jadi kalau teman-teman mau ubah-ubah lagi nggak perlu capek-capek klik ini kan, langsung bisa ubah saat menggambar gitu. Kemudian kita aktifkan post correction. Ini bebas, teman-teman bisa buat 5, buat 2 gini. Buat 3, saya buat 2 pun nggak apa-apa deh. Kemudian kita aktifkan juga ini bawah-bawahnya. Nah, di sini itu ada adjust by speed, ada juga by scale. Ini bisa kalian obrak-abrik sesuai keinginan kalian, tapi di sini saya akan testing dulu by scale. Nah, seperti ini. Jika settingnya sudah seperti ini, stabilization-nya juga bisa diubah-ubah ya teman-teman. Sesuka hati kalian mau berapa gitu, nggak harus 100%. Kemudian starting and ending. Nah, ini kita hidupkan semua seperti ini. Kemudian starting and endingnya kita ubah jadi brush size. Kita checklist saja brush size-nya. Kemudian how to specify-nya kita ubah jadi by percentage. Lalu starting endingnya kita buka juga, kita checklist, kita buat jadi 20. Semakin besar ininya jumlahnya, semakin jauh tingkat lancipnya ini. Misalnya startingnya ini, starting awal ya, berarti goresan awal, saya buat 0. Nah, dia nggak selancip dibandingkan yang tadi kan, coba teman-teman lihat. Nah, begitu. Tapi saya buat 20 aja. Kemudian endingnya juga buat 20. Nah, kalau sudah seperti ini, udah selesai teman-teman. Kalian bisa langsung tes saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah lancip kan, ini mungkin karena ketebalan. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kalian merasa terlalu kaku, kalian bisa gonta-ganti antara adjust by speed ini. Nah, ini agak lebih nggak sekaku adjust by scale, atau bisa juga klik Bezier curve ini. Nah, bisa gonta-ganti aja sih antara ini teman-teman. Nah, itu saja tutorial cara mengubah hasil goresan dari brush
di Clip Studio Paint ketika kita menggunakan touchpad di laptop ataupun dengan mouse. Walaupun ini feel-nya pasti jauh beda dengan pen tablet yang langsung makin kita tekan pennya makin tebal gitu kan, sementara kalau kita tekan halus-halus dia bakal garisnya tipis-tipis gitu. Tapi menurut saya ini tuh sangat membantu kalau teman-teman itu butuh proyek atau tugas yang mengharuskan pakai Clip Studio Paint tapi teman-teman gak punya pen tablet. Kemudian trik ini menurut saya lebih bagus lagi kalau teman-teman melakukan sketsa secara manual di kertas dulu, kemudian difoto atau di scan lalu di import ke Clip Studio Paint-nya. Jadi kita tinggal tracing aja pakai alat-alat ini. Menurut saya lebih bagus seperti itu karena kalau menggambar leluasa di sini rada kurang bisa. Bisa juga sih pakai ini teman-teman, curve ini dia tarik kan gini. Nah seperti ini. Kita buat baru aja deh. Saya juga kadang pakai ini curve, kemudian saya juga ubah starting endingnya, correctionnya juga. Ini nggak pakai correction, sorry. Kadang saya pakai ini, misalnya kalau untuk menggambar wajah ya pakai apa yang ada aja dulu seadanya gitu. Nah, misalnya mau buat wajah seperti ini. Nah, kalau misalnya garis-garisnya tadi ya tinggal pakai yang sudah kita buat tadi. Nah, harus terbiasa juga sih teman-teman, ini saya juga udah lama nggak terbiasa, tapi saya jamin bisa kok. Saya juga dulu gambarnya seperti itu. Nah baiklah teman-teman, itu saja sedikit tips dan trik dari saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan tutorial ini.